Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah kata dan frasa, verba serta nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas yaitu satuan bahasa terkecil atau dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predika. Nomina, kata, dan frasa. Contoh, wayang sama dengan seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang B, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Yang C, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Selanjutnya adalah UNESCO. Artinya adalah lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Yang kedua, para wali songo. Yang C adalah penyebar agama Islam di Jawa. Mohon maaf ya. Ini maksudnya yang ketiga adalah para wali songo, yang artinya adalah penyebar agama Islam di Jawa. Yang D, wayang kulit, atau artinya adalah wayang wong atau wayang orang. Wayang golek atau wayang boneka. Yang G, perjenisan tersebut. H, penggunaan bahan wayang. I, wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Yang J, wayang yang menggunakan boneka kayu. Verba, kata, dan frasa adalah menetapkan, disesuaikan, dibuat. Berarti adalah mengembangkan sama dengan sudah membagi. Berdasarkan analisis kata dan frasa, dapat dinyatakan bahwa pada paragraf pertama teks di atas banyak digunakan frasa nomina. Sementara itu, frasa verba pada paragraf pertama teks di atas hanya ada satu, sedangkan yang lainnya berupa kata. Dengan demikian, nomina yang berfungsi sebagai subjek atau objek pada paragraf pertama teks di atas banyak menggunakan frasa, sedangkan predikat banyak menggunakan kata. Kalian ingat baik-baik ya. Nomina yang berfungsi sebagai subjek atau objek pada paragraf pertama teks di atas banyak menggunakan frasa, sedangkan predikat banyak menggunakan kata. Ingat baik-baik. Selanjutnya adalah afiksasi. Apa itu afiksasi? Ada yang tahu? Afiksasi itu adalah imbuhan, sedangkan reduplikasi adalah pengulangan. Oke, Ibu jelaskan ya. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata minum, dia adalah verba, mendapat imbuhan an menjadi minuman, dia menjadi nomina. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me, n, dan b,
ber, di, bahkan terkadang ter atau ke-an. Sementara itu, kata dasar yang sama berubah menjadi nomina jika diberi ibuan pen, per, an, atau terkadang ke-an. Selanjutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif, seperti adalah dan merupakan. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif, seperti terdiri dari, terbuat dari, seperti itu. Selanjutnya adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat atau predikatif. Ibu ulangi ya. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat atau predikatif. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau disebut pula sebagai kalimat tunggal. Ibu ulangi lagi. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Selanjutnya, membenahi kesalahan bahasa teks laporan. Sebuah teks laporan hasil observasi harus memenuhi kebenaran isi, kesesuaian struktur, dan kaidah bahasa Indonesia baku. Di bagian ini kamu akan ditugaskan untuk mempelajari penulisan huruf kapital dan di dan ke sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Nah, ini adalah tugas kalian untuk hari ini. Silakan kalian baca kembali teks laporan hasil observasi berjudul sampah, kemudian kerjakan tugas di Google Form berikut ini. Ini untuk linknya, nanti akan Ibu share juga di link grup WA. Ini adalah teks berjudul sampah. Akan Ibu bacakan. Nanti silakan kalian baca ulang dan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ada di Google Form yang sudah Ibu bagikan. Oke, Ibu bacakan ya. Sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Contoh, sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Dewasa ini, sampah semakin bertambah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Oke, silahkan kalian kerjakan apa yang ada di Google Form setelah kalian membaca ulang teks berjudul sampah ini. Untuk linknya akan Ibu share juga di grup. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.